Terima kasih Pak narasumber atas paparannya yang sangat luar biasa. Sudah kita simak bersama-sama bahwa kita membuka ini harus ada linknya. Nanti mungkin Pak Narsum akan memberikan linknya juga. Kemudian username-nya itu nih dengan passwordnya yaitu MySpark ASN itu ya seperti itu mungkin. Itu. Maka dari itu kami buka satu termin terlebih dahulu, tiga penanya ya Pak narasumber. Nanti kita lanjutkan kepada termin kedua. Di sini sudah ada Bapak Sudirman, Ibu Armina, Bu Doktor Armina, kemudian ini baru dua. Silahkan Bapak Sudirman dulu. Kami persilahkan Pak Sudirman. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Aidudun, saya Sudirman Mukolalan dari Oh Parigimotong, iya, Sulawesi Tengah. iya Ya, Pak makasih Sudirman, banyak. silakan. Sehat Pak Ya, oke, Sudirman. Alhamdulillah. Oke, baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan pengawas PAIS Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ahmad Saki selaku Ketua Pujas PAI Nasional dan Bapak Winarno selaku pengawas senior yang memaparkan materi presentasi penyusunan SKP kinerja. Alhamdulillah Bapak, terkait dengan SKP kinerja ini saya sudah mencoba 2 hari 2 malam ini untuk masuk ke kinerja, sudah masuk ke profil. Kendala saya yang pertama di menu profil, eh, ketika saya merubah golongan dari 4A ke 4B, karena 4B saya ini baru keluar di 1 Oktober 2023. Nah, bisa diubah golongan, tapi ketika di save atau di OK simpan, berubah 4B-nya, tapi TMT-nya tidak berubah. Itu yang pertama. Nah, kira-kira di mana untuk mengubah TMT golongan 4B yang terbaru. Lalu yang kedua, ketika saya masuk di menu SKP, ketika saya menambah atau masuk ke RHK, di situ saya mengalami kesulitan karena saya mengklik, awalnya mengetik, save, anda simpan, anda tembus, kemudian muncul kalimat bahasa Inggris yang menyatakan RHK pimpinan itu belum muncul. Nah, Oke. sehingga Ibu ini sebuah kesulitan bagi saya, dia bisa lanjut ke penyusunan SKP. Ternyata di RHK atasan ini belum menyusun. Nah, saya coba tadi koordinasi dengan pihak kepegawaian melalui WhatsApp pribadi, pertanyakan, saya sementara menyusun SKP kinerja, tapi kendala saya tidak bisa lanjut karena belum muncul EHK intervensi dari atasan. Nah, jawaban yang diberikan ke saya ini ada 5 macam. Yang pertama, SKP kinerja kepala kantor itu belum dibuat. Yang kedua, belum ada tanda tangan perpanjangan kinerja antara Kandep dengan Kakanwil. Terus yang ketiga, 18 Desember 2023 kemarin baru melakukan penandatangan kinerja itu antara pihak Kanwil dengan Menteri Agama. Kemudian jawaban yang keempat, kabupaten kota masih menunggu kapan undangan tanda tangan Perkin dengan KKB. Yang terakhir, belum ada sosialisasi kinerja dari Kanwil Provinsi. Nah, saya berharap Bapak dan Ketua Jawas PAI, karena ini sebuah eh, apa namanya desakan dari BKN dan untuk kita di beberapa hari ke depan. Jika ini berlarut-larut dari daerah kami, terutama daerah Sulawesi di tengah, maka kami tidak bisa akan menyusun SKP kinerja ini sampai batas 31 Desember. Nah, ini akan berefek negatif yang tadinya teman-teman saya secara pribadi rencana 2025 ke depan menyusul kenaikan pangkat, mengajukan kapan, tidak bisa karena pasti nilai SKP di tahun ini akan bernilai nol. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau sekaligus menyarankan kepada Putra Pokjas, tolong dibantu kami yang ada di daerah jauh dari ini, bagaimana caranya supaya kami bisa menempuh dan menyelesaikan kinerja sampai batas 31 Desember. Demikian dari saya Pak.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Mungkin ditampung dulu ya Pak narasumber. Kita Baik, lanjut. Apa mau langsung Pak narasumber? ya karena ini pertanyaannya tiga, jadi saya jawab aja. Siapa tahu nanti yang bertanya Ya, pertanyaannya serupa. Jadi kan mengirit pertanyaan kan gitu kira-kira. oke, siap Bapak. Silahkan. Oke. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Terkait pertanyaan yang pertama ini masalah TMT. Ya, walaupun ini sudah di luar konteks ya, tapi setidaknya nanti prosedurnya seperti itu. Jadi untuk perubahan data di e-kinerja ini tidak bisa dilakukan Pak. Kita melakukannya di My ASN itu. Makanya di e-kinerja ini kita saat login username dan passwordnya itu kita menggunakan username dan password yang dipakai di My ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, jika passwordnya lupa, maka silakan hubungi operator atau si ASN di Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Itu bisa di reset kok gitu. Nah, jadi mau perubahan data baik misalnya dari guru mau berubah ke pengawas atau dari golongan 4A ke 4B atau dari 4B ke 4C, maka silakan dilakukan di My ASN itu. Jadi kalau di kinerja di profil itu sesungguhnya kita hanya eh, mencari di unornya itu, istilahnya unit kerjanya, kemudian nanti kepala satuannya siapa, nanti akan munculnya di situ. Kemudian, seperti yang disampaikan Bu Ai tadi, oh ini atasan langsungnya kasih. Sebetulnya gini, nggak masalah. Mau atasan langsungnya kasih, mau temennya sendiri, sebatas SKP itu disetujui, BKN nggak masalah. Tapi supaya tidak jadi masalah, Bapak Ibu silahkan baca di PMA nomor 921 atau 912 tahun 2021. Di PMA itu di halaman 19 nomor 23. Di situ dijelaskan bahwa pengawas madrasah, pengawas PAI, atasan langsungnya atau pejabat penilainya adalah kepala kantor. Itu ada dari PMA. Nah, kalau mereka yang masih kepala kasih dan lain sebagainya mungkin belum membaca itu. Kemudian, Bapak Ibu, saya juga sangat beruntung kebetulan di kabupaten tempat saya bekerja, itu untuk di Provinsi Lampung yang pertama kali dapat sosialisasi. Tapi pada sosialisasi, internet mati. Yang kemudian juga, ini atasan mana kan adminnya, nah, adminnya juga belum diberikan pelatihan. Baru hari ini para admin itu dilatih di Lampung. Tapi sesungguhnya pedoman kita adalah di KMA nomor 912 tahun 2021. Itu tentang kinerja di Kementerian Agama. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak Sudirman masalah SKP, ini siapapun orangnya Pak, tidak akan bisa menyusun SKP sebelum atasan kita menyusun SKP. Karena yang kita kerjakan itu merupakan breakdown, bahasa di aplikasinya itu breakdown, kalau bahasa di kinerja itu intervensi. Jadi yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari yang dikerjakan oleh kepala. Sehingga kalau kepala belum membuat SKP, tentu kita tidak bisa membuat SKP. Ketika kita mau mencoba buat SKP, nanti akan muncul di situ. Periode sudah kita buat, 1 Januari, 31 Desember. Ketika diklik OK, maka di situ RHK belum diintervensi oleh atasan. Kalau seperti itu yang muncul, berarti atasan kita belum buat SKP. Hmm. Nah, kemudian, tapi ini pendapat pribadi, Pak. Kalau misalnya atasan belum buat RHK, ya udah malah tenang, berarti orang-orang sibuk kita tenang. Karena kita kan nggak bisa buat. Karena ini RHK ini kan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dari menteri ke kanwil, dari kanwil ke kemenak, dari kemenak ke
yang di bawahnya itu tentang SKP tadi. Jadi SKP ini Bapak Ibu sesungguhnya sekali lagi saya ulang, itu BKN itu isinya apa nggak tahu. BKN nanti kan tahunya itu cuma endingnya aja, nilainya berapa-berapa. Jadi SKP itu selesai antara kita dengan Kemenak. Itu hanya saja tentu kita harus mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Itu tentang SKP yang RH-nya belum dibuat tadi Pak Sudirman. Terus pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Lupa saya Pak Sudirman. Ada Ya, tiga tadi pertanyaannya. saran Kalau kayaknya, satu, Pak. Ini Pak tentang bantu kinerja kita ke apa tahun 2022 biar nyambung dengan eh, apa namanya dari pusat dari Kanwil seperti itu. Dan itu juga nanti minta Pak Ketum dan lah juga yang minta itu. sosialisasi katanya minta sosialisasi dari Kanwil karena Kanwil sampai saat ini belum ada sosialisasi. Oh, mungkin tenaganya terbatas mungkin. Nah, kalau itu kita nggak bisa jawab Bu Aidudu, bukan ini kita. Iya Oke, betul Pak. itu Pak Eh, Sudirman. Mudah-mudahan Pak, apa yang saya sampaikan Pak, tadi bisa melegakan. ya Pak Winano, ya saya Ya, maksudnya saya begini. Ini kan versi untuk Kementerian Agama itu kan bukan hanya di Sulawesi Tengah, tapi kan di betul. 23 provinsi ini kan ada. Itu yang saya merasa kebingungan. Kok daerah lain seperti Bapak ini sudah bisa masuk. Nah, Bapak dari ASN Kemenak juga. Ya, Nah, saya juga seperti itu. Nah, cuma maksudnya saya, eh, apakah memang itu menjadi kendala, Pak? Sampai misalnya di kabupaten kota belum menyusun persoalan belum pernah lakukan penandatanganan eh, kinerja perjanjian kinerja Perkin itu, apakah itu yang jadi masalah? Boleh enggak misalnya SKP dibuat aja dulu kinerja untuk pimpinan kepala kantor sambil menunggu misalnya perjanjian itu, karena kita ada kekhawatiran Pak, ketika kita mengajukan saya rencana 2025 sementara di 2003 ini kosong nol SKP, itu kan tidak bisa kita mengajukan kenaikan pangkat. Itu yang jadi masalah. Artinya begini Pak, sekarang ini pengawas ini sudah siap maju untuk membuat SKP, tapi pimpinan kita yang belum siap. Nah, itu yang jadi masalahnya. Artinya kita siap mau bekerja mengejar akhir tahun ini, tapi atasan kita yang tidak tahu perjuangan kita di beberapa hari ini. Sehingga saya berharap kepada ketua Pokjawas ini dengan sekjen coba disuarakan di pusat supaya dari atas ini bisa melakukan tindak lanjut supaya kami-kami yang ada di daerah Sulawesi atau jauh dari ibu kota supaya bisa nyampe di 31 Desember. Makasih banyak Bapak. baik Pak. Jadi gini Pak, ini juga kalau ini saran Pak, ini penting ini. Jadi terlepas kepala kantor atau atasan itu belum membuat SKP, yang penting kita Pak siapin dulu metriknya atau kita siapin draftnya dulu untuk SKP 2023 ini. Jadi ketika misalnya hari ini atau besok atau lusa atasan sudah membreakdown SKP, maka kita tinggal ngisi copy paste copy paste copy paste asal internet lancar Pak. Siap, Insya Allah Hmm. untuk siap, siap. membuat SKP ini taruhlah dibikin paling lama sambil ngopi sambil ngerokok 1 jam lah Pak. Sehari. Nah sudah itu Iya. nanti sudah di Iya, ACC, nah, kita tinggal ngisi bukti fisik. Toh bukti fisik yang penting sudah kita siapin di Google Drive gitu aja Pak. iya, Itu siap. jadi kita antisipasi itu terus. Kalau misalnya memang sampai dengan akhir Desember belum juga kepala kantor, ya kan rame-rame Pak berpimpin bukan kita sendiri, tapi mudah-mudahan sudah selesai lah kan gitu. Tapi Pak, kalau kita lihat di aplikasi itu memang ada keterangan. Jadi misalnya kepala kantor itu kalau definitif dia tulisannya definitif Pak, gitu. Iya. Kalau definitif ada tulisannya definitif gitu. Mungkin yang PLT atau apa nanti ya munculnya seperti itu. Tapi kebetulan saya sih membacanya yang definitif semua. Itu ya Barangkali itu berikut Pak ya. untuk mensiasati. Jadi kita buat draftnya dulu untuk SKP tahun 2023. Jadi nanti kita tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Pokoknya sebelum mau diajukan dilihat dulu. Kuncinya itu asal matriknya sudah benar, sudah berurutan seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah di ACC kok. Gitu. Siap, Itu siap. Pak Oke, Sudirman. siap Pak Yunanto. Iya, siap. Iya. Makasih Bapak.
Iya, Ya, Pak. Terima kasih Pak narasumber atas penjelasannya kepada Bapak Sudirman. Pak Sudirman sudah bagus sekali, sudah mengerjakan katanya sampai hampir 2 malam seperti begitu. Itu ternyata berarti sudah menyimak ya sebelumnya juga. Saya yakin Pak Sudirman nanti akan lebih lancar lagi. Nanti mungkin dari kami pun juga pengurus pasti bukan pasti ada itu filenya ya untuk SKP mungkin nanti akan dibagikan juga kepada teman-teman kita semua. Kita lanjut kepada pertanyaan dari Ibu Hajah Amrina. Mangga, silahkan Bu Amrina untuk memberikan pertanyaannya. Oh, belum dibuka. Bu Amrina, tar. Oke, Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Pokjawa Senaspa yang telah memiliki inisiatif terhadap kebutuhan kita bersama. Terus yang kedua, terima kasih juga kepada narasumber yang telah menyampaikan eh, materi sehingga eh, dengan itu kita semakin mengerti apa yang akan kita lakukan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber bahwa setelah kita melakukan pengajuan daripada SKP tersebut, kemudian kita langkah berikutnya karena status kita sudah persetujuan, maka kita tinggal upload bukti fisik. Dan tadi juga sudah dijelaskan di upload bukti visit itu kita tinggal scroll ke bawah yang ngambil tahunan. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari setiap satu RHK dari kepala kantor kita yang diintervensi, kemudian kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak narasumber agar membuat 3 indikator mulai dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam hal upload bukti fisik, Pak narasumber, itu kan tadi kalau misalnya kita di kuantitas misalnya kan, kita satu dokumen. Taruhlah yang pertama tadi misalnya program pengawasan. Kita di situ upload eh, satu dokumen karena memang di kuantitas itu satu dokumen. Tapi pas di kualitas itu kan prosentase, Pak. Nah, di prosentase itu apakah juga di situ perlu diupload? Andai kata iya, itu apa yang diupload, Pak? Mungkin eh, itu yang pertama. Yang kedua itu di sampingnya itu kalau nggak salah kita ada apa ya? Editor itu kalau nggak salah itu ada orang-orangnya yang muncul di situ kalau di aplikasi yang saya buka kemarin itu. Maksudnya itu tuh apa? Saya belum tadi Bapak narasumber belum menjelaskan dan saya juga belum paham. Itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mangga Pak Win. Baik, Bu Amrina, selesai. Kayaknya ini jangan-jangan malah memang sudah selesai itu punya Bu Bel- belum, Pak. Amrina. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Oh, kirain ini apa namanya? Sebentar, Bu. Narasumbernya aja masih pengajuan. Saya juga sama. Oh, sama. Sama, Pak. Sudah disetujui tapi kan? Sudah, Pak. Eh, kalau sebentar ini mana sih? Saya lihat isinya yang di share saja. Oke. Ah, jadi yang pertama itu untuk kualitas, sebentar. Ya, kualitas Oke, dan untuk kuantitas, kuantitatif dan kuantitas itu kan dokumen, ya kan? Itu nggak jadi masalah Ya, berarti gitu kan? ya, ya. Mm-mm. Ya kan? Nah, Ya, kemudian yang di kualitas.
Ya, Kualitas kan prosentase ini. ya. Nah, prosentase itu apa yang mau Upload. di-upload kan kira-kira. Hmm. Nah, jadi prosentase itu sekarang prosentase apa ini? Ya ini masalah Taruhlah itu yang tadi, pembelajaran atau RHK kurikulum tadi atau apa? misalnya, dokumen. Yang berkaitan dengan yang tadi. Jadi misalnya kan gini, kita eh, di target itu misalnya 80%. Hmm. Terus guru binaan kita atau sekolah binaan kita misalnya ada berapa? Anggaplah ada 22 lah gitu. Kalau 22-nya ini sudah terdampingi semua dengan kita mengupload bukti, istilahnya kita hadirnya pembinaan di situ, 20, berarti kan bukan lagi 80% itu kan, berarti malah tercapai 100%. Nah, buktinya itu juga. Jadi dokumen-dokumen daftar hadir pada saat kita melakukan pendampingan atau mungkin foto pada saat kita melakukan pembinaan profesional, meningkatkan profesor kompetensi itu kan yang KKG, MGMP gitu. Gitu kira-kira Bu Amrina. Jadi kalau masalah bukti itu insya Allah nggak sulit-sulit amat Kalau gitu. waktu, Pak, Satu kalau dokumen ya berarti laporan. Kalau laporannya sama gimana ya nggak masalah. Nanti linknya sama aja kan gitu. kalau waktu, Pak. eh Waktu. Nah di waktu itu sebentar saya lihat dulu mainnya waktu. Masalah waktu. Nama bukti dukung link. Oke. Nah jadi kalau masalah waktu itu, nah kalau ini pendapat pribadi Bu, tapi saya Ya, yakin nggak jadi masalah. ya. Karena kalau waktu itu bisa bisa diupload, bisa tidak. Terus waktu itu misalnya kita 2 bulan ya sudah. Berarti kita mulai bulan apa sampai bulan apa yang kita sampaikan di situ kan kita ada program semester itu Bu. Jadi Ya, program semester itu programnya itu yang dari apa sampai apa, bulan berapa sampai bulan berapa, di screenshot, tempelin di situ, selesai. Kan gitu. oke. Oke, makasih. Iya. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bapak narasumber atas pencerahan atau apa, keterangannya yang diberikan ke Bu Armina sehingga Bu Armina sudah sangat paham dan nyambung katanya ya. Dan Insya tinggal Allah, Bu. ngirim aja kalau Bu Amrina itu udah selesai, tinggal klik kirim itu Ini nyampe. rasanya Bu Armina Belum. apa itu jeruk makan jeruk ya? Itu kan Enggak. sama-sama ampun. Enggak, Bu. Saya itu kan Beda ya. belajar sama Pak Win. Jadi katanya kalau sudah siap, walaupun apa RHK dari Ya. kepala kantor yang memang beragam dan apa yang mungkin bisa diintervensi saja. Memang itu apa yang dikatakan Pak Win Nanor tadi memang narasumber tadi memang benar ya. Benar. Jadi RKH kepala kantor kita tuh sangat beragam. Kalau di tempat RKH-nya kepala kantor Pak Winarno itu sudah benar-benar terstruktur dan jelas apa yang menjadi tugas. Kalau kami itu masih banyak. Jadi Iya. apa yang bisa saja. Jadi saya hanya Ya, ngikut betul. saran beliau. Jadi Iya, alhamdulillah bagus. Yang habisnya mendekati saya sudah aja. Ya. disetujui. Bagus-bagus ya. Oke, terima kasih Bu Bu Amrina ya. Lanjut kepada Pak Juri Wahananto. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang pertama, atas nama pengawas PAI dari Lamongan, Jawa Timur, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Jawas Nasional yang telah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, saya juga apresiasi kepada narasumber yang sudah luar biasa menyampaikan kaitannya dengan SKP. Ada satu pertanyaan Bapak kepada narasumber kaitannya dengan kebingungan kami bahwa kalau penyusunan SKP itu merujuk pada KMA 912 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS, di dalamnya salah satunya SKP. Lah pada saat kita mengisi atau kemudian membreakdown pengisian itu berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ataukah kemudian Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010, Pak?
Terus terang aja ini kami mengalami kebingungan, apakah kemudian kalau kita mengisi kaitannya dengan SKP itu masih menggunakan Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Saya lihat tadi miliknya Pak Nuh tadi itu masih menggunakan Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, masih ada kompetensi akademik dan kompetensi manajerial. Sementara untuk di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu kan sudah berbeda, Pak. Ada manajerial, ada sosiokultural dan teknis. Dan lain sebagainya. Biasanya kalau di mana? Untuk Permenpan RB itu juga nomor 21 tahun 2010 itu biasanya kan ada K1, K2, K3, K4. Nah, ini sekali lagi mohon pencerahannya kepada Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, mangga Bapak. Ya, gini Pak. Jadi sesungguhnya apa yang sampaikan tadi itu ya tidak ada salahnya kalau itu disusun secara manual. Sementara untuk SKPDI kinerja ini itu rujukannya kan masih di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Tapi Ya, lagi-lagi Pak, lagi-lagi kita nggak ngerti Pak, mau Permenpan RB nomor 2022, mau 2021, mau 2010, mau 2014, kita nggak usah bicara itu Pak. Kenapa? Kalau bicara itu kita nggak jadi nyusun. Kenapa? Karena yang kita susun itu adalah MHK yang diintervensi oleh atasan. Sementara mohon maaf, tidak semua atasan kita kan ya paham dengan tusi kita gitu kan. Pokoknya yang kira-kira mendekati, kira-kira ada bunyinya kurikulum, kira-kira ada bunyinya pendidikan, nah kita ambil Pak. Gitu. Karena kalau nggak itu kita nggak bisa, kecuali ini disusun secara manual. Baru kita bisa menyesuaikan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Tapi ini kan aplikasi Pak. Dan aplikasi itu ya dia harus diturutin Pak. Kalau nggak diturutin kita nggak bisa gitu. Pokoknya apa maunya ya kita ikuti. Intinya ini kita harus eh, mengambil RHK yang sudah diintervensi dan ada bau-baunya dikit yang nyangkut-nyangkut ke tusi kita. Misalnya di situ tentang kualitas, peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan, masalah meningkatnya sumber eh, lingkungan atau sumber belajar yang aman dan nyaman. Kemudian di situ mungkin ketercapaiannya kurikulum yang inovatif dan lain-lain. Pokoknya yang penting nyangkut-nyangkut dengan pendidikan, Pak. Gitu. Karena di situ kan banyak pilihan itu. Nggak mungkin kita mau mengambil di situ misalnya meningkatnya pendaftaran, jumlah pendaftaran jamaah haji kan itu bukan tusi kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya draft atau punya metrik untuk SKP tahun 2022, karena itu yang untuk rujukan kita kan gitu. Maksudnya itu ya dirubah-rubah dikit-dikit gitu kan, nggak plek persis gitu kan. Nah dimasukkan ke RHK yang sudah diintervensi tadi. Gitu. Kalau kita mau kekeh dengan mau kita di RHK nggak ada, kita nggak jadi buat SKP, Pak Juri kan gitu. Nah panjenengan kalau sudah misalnya sudah mencoba buat, nah kan di RHK itu kan nggak semuanya ada yang ditusi kita Pak, tapi yang penting nyangkut-nyangkut mendekati gitu. Oh ini juga baru ya mungkin uji coba Pak, karena belum semua daerah sama itu. Itu Pak Juri Wahananto, Lamongan, matur nuwun. ya. Bagaimana Eh, Bapak sudah masih ada yang disampaikan? Masih di mute Pak. Nah, oke. Nah, sudah. Terus terang aja Oke. Bapak, terus terang aja Bapak, Ibu, ini kan menjadi kegalauan kita. Jangan-jangan nanti kemudian kita sudah bersusah payah untuk mengisi, ternyata kehendak daripada BKN itu kemudian menghendaki kaitannya sudah menggunakan Permenpan RB nomor 1 tahun 2010, tahun 2023, itu kan akan jauh berbeda, Pak. Jadi RHK-RHK yang
yang akan kita yang kita intervensi itu kan berbeda dengan RHK misalnya menggunakan Permen Pan RB tahun 2001 tahun 2010. Nah ini yang kita kekhawatirannya di situ saja. Jangan-jangan nanti kemudian kita ngisi itu adalah tidak sesuai dengan keinginan yang yang diinginkan oleh BKN atau kemudian oleh Permenpan gitu, Pak. Makasih, Bapak. Oke, matur nuwun Pak Juri. Nah itu tadi, ini bukan ilmu ngeyel ya Pak ya. Bukan, bukan, Ya bukan. kon dhuwuran ya, kon dhuwuran ning ngono ayo kita ngeyel ya rapiye kan gitu. Pokoknya adanya RK itu ya dikirim. Toh nanti kalau salah berarti kan dievaluasi bareng-bareng Pak. Yang penting kita buat daripada kita nuruti karepe dhewe malah ra sida gawe kan gitu. Iya. Enaknya Iya, RK itu loh Pak gitu. Kan itu aplikasi kecuali dia apa namanya offline seperti yang sudah-sudah Pak kan gitu. Insya Allah ini di BKN juga diterima. Wong BKN itu tinggal terima jadinya kok Pak. oh Yang iya. penting formatnya gitu. Formatnya sudah format BKN kan itu punya BKN Pak. Hanya masing-masing daerah itu kan diberi kewenangan untuk menjadi admin untuk menyetujui atau menolak SKP yang diajukan gitu. Ya, ya sudah ya Bapak. Sampun, Eh, sampun. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari yang terakhir nih, masih ada waktu. Ada Bu Zuriati ini dari Padang. Satu lagi ya Pak Win. Terima kasih Pak Ketua, Pak Win, Bu Aidudu. Yang menjadi pertanyaan saya mewakili teman-teman ini di Sumatera Barat. Saat ini kita bincang tentang SKP yang akan diinputkan dalam EKIN paling lambat 31 Desember. Pertanyaannya, bagaimana tentang SKP kita yang 2024 yang itu versi 4831 gitu. Jadi karena ini berdekatan waktunya harus diinput pada bulan Januari, kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ketua, Bapak narasumber, dan Bapak Ibu seluruh pengurus di Pokjawasnas menyikapi hal ini gitu. Jadi selesai ini kami mohon ada kelanjutan dari diskusi kita tentang persiapan SKP 2024 di terhitung Januari besok. Itu saja Bu Aidudu, Pak Narsum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, luar biasa ini sudah sampai implementasinya ke 2024. Emang nggak Pak Win? Oke, saya lupa juga tadi Bapak Ibu sebentar nanti Bapak Ibu ketika misalnya agak bingung-bingung, uh, bilang Bapak Ibu ada masih kinerja ada panduan lengkap dari awal sampai akhir silakan di Tuh, kemudian Bu Izur, terima kasih karena kita sedang fokusnya di SKP per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, maka ini yang kita selesaikan dulu. Untuk 2024, yakin dan percaya saja Pak Zaki tidak akan tinggal diam, kira-kira gitu. Jadi untuk SKP sekarang yang kita sikapi itu, tetapi sekali lagi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung kemana-mana, pokoknya yang ada di RHK yang sudah diintervensi. Kita nggak usah takut salah, kecuali kita yang buat salah nggak pas kan kita bingung ini. Wong yang diintervensi atasan itu ya berarti itu yang kita kerjakan. Perkara salah berarti intervensinya yang salah kan gitu kira-kira. Dan yakin saja pokoknya pasti di ACC kok itu sama itu. Pokoknya asal kita ikuti aturan aplikasi, mesti di ACC, disetujui. Buktinya punya Bu Amrina itu buat 30 menit langsung disetujui. Itu bahkan sudah diupload semua. Itu. Iya. Itu kira-kira Bu Sur ini untuk 2024 itu nanti PR bersama teman-teman di Pokjawasnas dan insya Allah yakin dan percaya aja Pak Ketua tidak akan tinggal diam untuk memikirkan nasib kita. Itu intinya yang 2023 ini Bapak Ibu kita silakan nanti RHK-nya itu yang sudah diintervensi, yang kira-kira sesuai dengan SKP kita. Walaupun nggak sesuai, mirip-mirip dikit lah, pokoknya yang penting pakai ilmu cocokologi gitu aja lah gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Win ya.
Insya Allah Bu Zur, mungkin kami pengurus akan selalu menyiapkan yang terbaik, selalu ada transformasi untuk kita semua, demi kita semua, seluruh pengawas yang hebat-hebat se-Indonesia, pengawas PAI se-Indonesia ya. Oke, Ibu dan Bapak, ini ada lagi Bapak Dr. Andes Sapii. Beliau udah siap-siap ingin bertanya. Itu tetangga saya itu, Iya, sama-sama Lampung ya. Itu bisa selesai cara adat itu. Tapi terima aja Pak, alangkah baiknya. Mangga, silakan Bapak Dr. Andes Sapii, kami persilakan waktunya. Itu di kolom chatting itu ada sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat sertifikat, silakan diisi. Nanti jangan-jangan sudah 3 hari baru tanya ke saya, Pak Win, saya belum dapat sertifikat. Lah, ngabsennya linknya udah nggak tahu entah kemana gitu. Jadi Bapak Ibu baik yang hadir di live streaming maupun yang di ruang Zoom ini silakan isi link sertifikat itu. Oke, Pak Sapii, monggo Pak Sapii. Mangga, Pak Sapii, dibuka dulu unmute-nya Pak Sapii. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Winarno, terkait dengan SKP, penyusunan SKP pengawas PAI ini, saya baru tahu informasinya sebenarnya tentang penyusunan SKP pengawas PAI. Terkait dengan SKP ini, kalau kami, ya mohon maaf, di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah memulai pembuatan SKP dari yang sesuai dengan Perdirjen 4831 dari Juli kemarin, Pak Winarno. Jadi apakah sama SKP atau kinerja yang kita buat di lingkungan dinas dengan yang kita bicarakan pada kesempatan ini, Pak Winarno? Ini kan linknya di BKN semua. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sapii. Yang jelas kalau untuk formatnya sama, karena di kinerja itu seperti yang di awal tadi saya sampaikan, itu untuk seluruh pegawai Pak, bukan cuma Kemenak, bukan cuma untuk dinas, pokoknya semua yang memiliki SKP masuk situ. Hanya saja masing-masing satuan kerja itu kan punya adminnya masing-masing. Jadi ya, Pak Sapii juga jangankan Pak Sapii, yang Pak Sapii dari dinas, kita teman-teman yang di Kemenak itu nggak harus sama. Intinya pokoknya kita harus membreakdown dari RHK yang sudah diintervensi oleh atasan kita. Itu aja Pak, kuncinya itu. Gitu Pak Sapii. Jadi nggak harus sama. Ini unsur utamanya ini, tapi kok ini indikatornya beda. Kan indikatornya bukan kita yang merumuskan Pak. Gitu. Ya, betul. Kita ikuti indikatornya yang ada di aplikasi Pak. Iya. Ya, jadi kita sebenarnya Pak dari Januari ke Juni kan memang kemarin setengah tahun buat. Kemudian dari Juli ke Desember ini ada aturan baru yang Perdirjen 4831 kita buat beda. Tapi himbauan dari operator kami agar dibuat penilaian dari Januari sampai Desember ini untuk yang penilaian terakhir selain dari bulanan Pak. Karena kami tiap bulan buat SKP. Nah, itu berarti ikuti kata operatornya Pak. Gitu. Kalau kita nggak ikut nanti ditolak. Nah, itu aja. Iya. Oke, terima kasih Pak Win informasinya. Sama-sama Pak Sapii. Iya. Oke, udah nyambung ya Pak Sapii ya, Pak Haji. Insyaallah. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Kita lanjut, masih ada sudah dibahas, jangan dipertanyakan lagi. Pak Abdul Haris, silahkan. Dari NTB. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ibu Operator, Ibu pengacara IC dan narasumber Pak Win. Tadi sudah kita dengarkan bahwa SKP yang akan kita buat pada intinya adalah
Ada suara, Pak? Halo, Ada, Pak. Jelas. terdengar? Ya, ada, Pak, jelas. Ya, jadi tadi kan kita dengarkan bahwa kita akan bisa menyelesaikan SKP kita sampai ke persetujuan dan disetujuan nantinya dan selanjutnya setelah dari atasan menyelesaikan SKP itu sendiri gitu. Nah, ini kan sudah limit waktunya, ini tinggal beberapa hari, baru 31 Desember. Nah, kami juga di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat itu belum dikerjakan oleh tim atasan seperti itu tadi juga kita nanyakan seperti itu. Nah, dengan limit waktu ini nanti sekiranya akan diselesaikan nanti pada masuk tahun 2024. Tapi yang kita kerjakan adalah SKP 2023. Nah, kaitannya dengan aplikasi bagaimana ini Pak Win? Nah, itu aja dari saya. Jadi kan berarti kan kalau lewat waktu dari 31 Desember ini, kalau nanti 2024 kita bisa menyelesaikannya di aplikasi, maka kita bisa menyelesaikannya pada tahun 2024. Tapi yang dikerjakan adalah 2023. Seperti itu, Pak narasumber. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aris, jadi ini kalau masalah waktu saya nggak bisa jawab Pak. Kenapa? Karena ada kewenangannya. Jadi nanti Bapak silakan koordinasi atau bertanya dengan atasan langsung, dengan Pak Kepala Kemenak atau dengan operatornya. Pak, ini sudah tanggal 23 kalau nanyanya besok. Tapi kan besok kantor tutup Pak. Ini gimana ini kan gitu. Kalau nanya ke kita kan kita nggak tahu Pak. Gitu. Pokoknya kita hanya tahunya tuh cara ngisinya seperti itu. Dan itu pun juga bisa diisi kalau RH-nya sudah diintervensi. Kalau RH belum diintervensi, malah beneran Pak orang sibuk kita diem aja Pak. Itu. Jadi ya kira-kira kan orang satu kantor. Apa mungkin Pak Haris sendiri yang belum? Belum semua. Belum semua tadi kita bicarakan. Nah, berarti kan jamaah apa terlambat rame-rame. Ya, belum semua. Jadi dari UP-nya belum katanya. Ya, kalau misalnya nggak tahu cara masuknya atau mau ngerti contoh RK-nya, mungkin kita kalau masalah waktu ya belum di breakdown kita nggak bisa ini Pak karena bukan kapasitas kita kan gitu. Ya monggo aja dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya adem ayem semua ya ikut adem ayem aja Pak. Pokoknya Pak, nggak usah pusing Pak. Gitu kan rame-rame. Terima kasih Pak Wen. Yang jelas kalau namanya SKP itu kan memang dibuat per tahun kan. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah ini sudah mau habis kok belum. Wah ya nanyanya ke itu Pak, ke yang bersangkutan gitu. Kita kan nggak tahu mengapa belum kan gitu. Ya. Saya nanyanya terkait dengan aplikasi ini Pak Wen. Jadi dalam aplikasi itu pun ini kan modelnya kan aplikasi di IT gitu. Jadi sesuai dengan jatah waktu, misalnya kita ini mau mengerjakan tahun 2023, tapi waktunya adalah misalnya Januari 2024, nah, seperti itu. Dalam aplikasi ini yang diinisiasi oleh ini kementerian ini melalui My ASN itu apakah bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Itu Pak Win. Oke, ya itu Pak. Jadi pokoknya aplikasi itu kan kita harus mematuhi apa yang dimau oleh aplikasi. Yang dimau oleh aplikasi harus RHK yang sudah diintervensi. Belum ya kita nggak bisa ngisi gitu gimana. Jadi ya rame-rame aja Pak dengan teman-teman itu gimana. Syukur-syukur malah bantu SKP-nya Pak Kepala biar cepat selesai lah gitu kan. Jadi langsung di breakdown. Masalahnya gini Pak Haris, ini pengalaman kita. Mungkin teman-teman yang sudah ngisi pun juga sama. Waktu sudah semakin dekat dan sekali lagi yang mengakses aplikasi e-kinerja ini seluruh pegawai yang ada di Indonesia Pak. Kita lagi asik-asik isi kayak contoh tadi kita isi nggak tahunya hilang. Kalau memang hilangnya karena bandwidth-nya kecil kita refresh masuk lagi. Tapi nanti isi dia hilang keluar kita masuk lagi kan aplikasi nasional ini Pak. Jadi waktunya sudah mepet
jaringan sering macet, ya kan? Nah itu monggo saja nanti gimana dengan Pak Kepalanya atau dengan adminnya, ini sudah tanggal 22 gitu kan. 9 hari lagi habis tanggal, belum lagi kalau gangguan gitu. Tapi insya Allah Pak, kalau yang penting metriknya itu disiapkan dulu. Jadi pada saat aplikasi RH-nya sudah di breakdown, nah sudah tinggal copy paste, copy paste. Insya Allah kalau jaringannya lancar, 30 menit selesai kok Pak. Terima Gitu. kasih Pak Win untuk penjelasannya. Ya, sami-sami Pak Abdul Haris. Iya. Ya, terima kasih Pak Win, penjelasannya sangat detail sekali. Ini keseluruhannya sangat kita bisa pahami ya, Ibu dan Bapak. Ini Ibu Ribah bagaimana? Apa sudah saja? Ya, mungkin ini sudah jelas tadi Ibu Ribah udah harusnya, tapi mungkin karena udah dipahami semuanya, jadi kita sudah bisa menerima apa yang disampaikan Pak Win tadi seperti itu. Hanya ada satu hal nih dari saya, Pak Win, mohon maaf nih saya bertanya sekali. Ini di dalam pengisian SKP itu, di situ kan ada tentang PAK ya. Kalau saya di situ tahunnya tahun 2022. Kemudian saya di dalam profil dirubah menjadi golongan itu dirubah, kemudian itu apa namanya, ada juga yang dirubah dengan profilnya. Nah, yang dua-dua misalkan yang saya seperti ini dimasukkan menjadi yang tahun SK apa namanya, PAK-nya itu yang tahun 2023 golongannya 4B. Nah, apakah itu bisa atau kita harus disesuaikan dengan yang diisi oleh atasan kita di tahun 2002 saja yang di apa namanya yang diuploadkan PAK-nya itu Pak Win. Saya itu masih bingung. Terima kasih Bu Ai Dudu. Jadi gini Bu, kalau ada perubahan baik itu masalah riwayat jabatan, riwayat pangkat golongan, itu silakan update-nya di MyASN karena itu induknya e-kinerja. Nah, diupdate di MyASN, terus nanti kalau sudah disimpan, nah di e-kinerja itu diisi. Setelah diisi kan nanti kita melakukan sinkronisasi itu. Jadi dari e-kinerja ngambilnya di MyASN. Kalau kita ngisinya di e-kinerja, kita simpan, nanti kita buka hilang lagi, kita buka hilang lagi. Betul. Itu induknya di MyASN itu Bu Dokter. Oke. Siap. Terima kasih Pak Win. Betul, yang saya udah diisi hilang kembali. Oke, terima kasih Bapak atas arahannya ya. Oke Bapak, karena waktu juga yang memisahkan kita, sebelum Bapak akhiri, mungkin saya minta closing statement saja dari Bapak ya. Mangga Bapak, meskipun sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Intinya gini, kita ini makanya jadi pengawas, berarti kita sudah berumur. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah galau dengan perubahan, karena perubahan itu pasti. Saya ingat pepatah itu siapa yang mematahkan saya kurang tahu, pokoknya begini, orang yang terpelajar itu adalah orang yang belajar itu pemilik masa depan. Artinya tidak ada ilmu yang susah, ilmu yang sulit kalau kita mau bertanya dan mau belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi ini jangan dibayangkan tapi dikerjakan. Kalau dikerjakan nanti tahu, insya Allah. Saya hanya ingat pesannya nenek saya, itu ilmu itu istilah dari angele nek rung ketemu. Kalau sudah ketemu sudah nggak angel lagi. Maka Bapak Ibu nggak usah nggak usah minder, nggak usah pusing. Jangan gara-gara aplikasi belum beres, nanti kita sudah mau beli budrek, mau beli paramek segala macam. Santai aja Bapak Ibu. Kita ada grup, Bapak Ibu silakan. Kalau misalnya ada apa-apa disampaikan di grup. Saya yakin-yakinnya teman-teman di grup sampai hari ini masih solid semua dan mau memberikan solusi semua. Barangkali itu Bu Ai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak narasumber atas closing statement-nya, sangat luar biasa. Bisa menumbuhkan semangat kami-kami ini yang udah usianya lolita mungkin ya, udah 5 tahun ke atas, tapi masih tetap semangat untuk berhadapan dengan aplikasi, berhadapan dengan internet atau dengan laptop seperti itu. Terima kasih Bapak narasumber, semoga bermanfaat dan menjadikan ada pahala untuk Bapak sudah berbagi ilmu kepada kami semua.
Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Bapak dan untuk kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kami persilahkan kami bawa kepada Bapak Ketua Pokjawas Nasional, Pak Dr. Ahmad Zaki, untuk memberikan closing statement-nya mungkin. Mangga Pak Dokter. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, di penghujung webinar kita, alhamdulillah kita menikmati paparan yang disampaikan oleh narasumber. Alhamdulillah paling tidak yang bisa saya tangkap adalah hampir semua provinsi RHK-nya masih terkunci. Itu kira-kira. Oleh karena itu, apa-apa yang disampaikan baik dari tim BKN maupun narasumber, intinya adalah kita ambil peran yang di triwulan terakhir, sehingga tidak meribetkan kita. Kemudian juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil poin-poin penting yang tidak meribetkan kita dari yang disampaikan oleh Pak Win, karena ilmu cocokologi kata beliau itu bisa kita gunakan, dan memang dari dulu turun-turunannya seperti itu. Sehingga satu sama lain dari kita bisa saling memberikan sharing-sharing penguatan di sana. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya merasa mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para hadirin, baik yang di Zoom maupun yang live streaming. Mudah-mudahan ini menjadi kanal komunikasi kita yang bisa memajukan PAI ke depan. Terakhir, terkait dengan beberapa pertanyaan, ada yang saya sempat tangkap itu, yaitu berkaitan dengan isi dalam konteks 4831. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang akan terus kita dorong. Bagaimana supaya paradigma TUSI kita itu sejalan ketika masuk di dalam SKP. Karena biar bagaimanapun, Kemendikbud sebagai lembaga yang kita kenal sebagai instansi pembina pasti akan dijadikan rujukan oleh pihak BKN. Oleh karenanya, kami di Subdit PAI pada Polda TK terus mendorong supaya sinergi penerapan kita dalam konteks menjadi pendamping kepala sekolah betul-betul bisa disesuaikan dengan posisi kita sebagai pengawas pendidikan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah waktu sudah pukul 2 hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada beberapa yang tidak diberikan jawaban terkait diberikan waktu untuk bertanya karena mungkin waktu yang membatasi. Mudah-mudahan di webinar berikutnya kita akan bisa lebih maksimal lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas closing statement-nya kita semua. Ini sangat memberikan semangat juga, support kepada kami semua, sehingga kami semua masih tetap semangat ya. Dan juga dengan adanya transformasi yang Bapak Ketua laksanakan di tingkat nasional ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, Ibu Bapak pengawas yang hebat-hebat nasional. Alhamdulillah acara kita di siang sampai sore ini berjalan lancar. Kemudian kita semua menerima materi yang sangat baik, menerima motivasi dari ketua kita semuanya yang menumbuhkan semangat kita semua. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita laksanakan ini semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, sudah kemudian ikut berpartisipasi, kemudian sudah mengisi absensi, dan juga ingin mendapatkan sertifikat sudah mengisi link sertifikatnya. Lalu mohon maaf juga pada ibu-ibu yang tidak tersebut namanya yang bertanya, contoh seperti Bu Daratna, dikarenakan ini sudah ditutup waktunya, mungkin nanti di kemudian hari kita ada webinar lagi, kita bisa untuk diskusi lagi lebih instan. Ibu dan Bapak, sebelum ditutup mungkin kita ada foto bersama dulu ya, foto bersama dulu. Jadi siap-siap semuanya on cam,
Silakan karena biar dilihat kelihatan ibu bapak, kelihatan cantiknya, kelihatan gantengnya. Ini untuk dokumen kita semua. Kepada Pak Haji Win mungkin mohon dibantu untuk ininya dipoto foto bersamanya. Mangga Pak Win.